Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'tsa minha rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha allazi tasaalu bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya, Tuhan yang memberikan kenikmatan, memberikan kesempatan sehingga kita sampai pada hari ini pembahasan atau kajian kita sesi keempat atau episode keempat sebagai lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh, menjadi suri teladan kita di dalam melakoni hidup dan kehidupan kita, baik di dalam melaksanakan fungsi kehambaan yang berimplikasi kepada bagaimana melaksanakan amalan-amalan ritual, bagaimana melaksanakan ibadah sholat yang tepat, bagaimana mulianya sholat tepat waktu yang dicontohkan oleh Rasul, bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang kita lakukan pada bulan ini. Nabi dan Rasul, ketika kita mampu mengikuti, kita berpeluang untuk mendapatkan ridha dan kasih sayangnya Allah. Kita berpeluang untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum. Sampaikanlah Muhammad kepada umatmu, ketika mengharapkan cinta, ridha dan kasih sayangku, maka ikutilah aku. Hadirin, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas lebih dalam mengenai diri kita dari dimensi fisik maupun dimensi spiritual. Kita sudah bahas betapa kedua dimensi ini harus kita mencoba meningkatkan kualitasnya untuk bagaimana kita menuju pada pensucian jiwa, untuk mempersiapkan diri kembali ke fitrah kesucian kita. Nah, pada kesempatan ini, kajian Ramadan Ulul Albab, kita akan fokus lagi bagaimana memahami diri sebagai makhluk yang tergantung pada lingkungan, tergantung pada makhluk hidup lain, tergantung pada manusia yang lain, tergantung pada alam ini. Nah, pada kesempatan ini kita fokus bagaimana manusia sebagai makhluk yang tergantung pada manusia yang lainnya. Atau di dalam kajian antropologi, manusia itu disebut sebagai makhluk sosiosentris. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, pasti tergantung pada manusia. Sebagaimana sebenarnya mulai dari awal terbentuknya
komponen fisik manusia itu sudah saling tergantung, satu sel antara sel yang lain membentuk suatu jaringan, saling tergantung, sehingga pada hakikatnya manusia memang tidak terlepas dari ketergantungan dengan yang lainnya. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, ada 3 sunnatullah yang berlaku di alam ini, yang berlaku di dalam bagaimana menata sistem kehidupan. Yang pertama adalah prinsip keberagaman dan yang bersumber pada satu. Kemarin pada sesi sebelumnya kita sudah bahas bahwa triliunan sel yang menyusun diri kita itu beragam, kurang lebih ada 200 ragam sel. Sel yang menyusun kuku beda dengan yang menyusun rambut. Coba bayangkan kalau sel yang menyusun rambut itu sama dengan yang menyusun gigi. Pasti setiap hari mungkin kita akan potong gigi. Disitulah betapa maha kuasanya Allah, maha rahimnya Allah, maha cerdasnya Allah untuk bagaimana menata makhluknya atau menciptakan makhluknya dengan penuh kecerdasan. Jadi keberagaman adalah sunnatullah. Sistem kehidupan di alam semesta ini, ketika keberagaman ini bisa ditata dengan benar, itu akan menciptakan suatu kekuatan. Hutan bisa lestari, kehidupan di hutan bisa lestari karena yang menyusun tanaman yang di sana adalah beragam. Begitu pula kehidupan sosial kita. Kita saling membutuhkan, ada kaya, ada miskin, ada pintar, ada yang kurang-kurang pintar, ada yang masyarakat, ada pemimpin, saling berhubungan. Sebagai prinsip sunnatullah yang kedua, yaitu saling berhubungan dan saling ketergantungan, saling membutuhkan. Kemudian yang kedua, ada prinsip sunnatullah yang namanya pemulihan diri. Alam atau hutan bisa pulih kembali ketika ada rusak, dia bisa pulihkan dirinya. Begitu pula sebenarnya di dalam diri kita. Ketika terjadi kerusakan-kerusakan yang tidak berarti atau kurang berarti di dalam tubuh, itu sudah ada unsur-unsur yang di dalam tubuh kita untuk bagaimana memulihkan diri kita. Berdasarkan informasi bahwa kita hadir di permukaan bumi ini atau kita dilahirkan itu dengan membawa kurang lebih 5.000 enzim pangkal di dalam tubuh kita, yang masing-masing enzim itu berperan. Ketika ada yang akan mengganggu di dalam proses metabolisme, ada enzim itu menerkam atau yang memperbaiki. Namun enzim pangkal itu terkuras dengan gaya hidup, terkuras dengan pola makan. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, yang terkait dengan hubungan sosial, disinilah berlaku etika. Disinilah berlaku akhlak di dalam berinteraksi sosial. Banyak yang digambarkan di dalam Quran, antara lain kita dilarang jangan saling mencela. Seperti yang terungkap di dalam surat 49 ayat 11. Janganlah kamu satu golongan itu mencela golongan yang lain, karena boleh jadi yang kau cela itu lebih mulia daripada Anda. Ada juga ayat yang mengatakan, janganlah ketika membenci seseorang, janganlah Anda terlalu membenci, karena boleh jadi yang kau benci itu mungkin suatu saat itu yang kau benci mungkin akan membantu Anda, mungkin akan menjadi teman Anda. Begitu pula sebaliknya, ketika mencintai seseorang, mencintai sesuatu, janganlah berlebihan, karena boleh jadi yang dicintai itu suatu saat nanti akan menjadi musuh kita. Yang lain, banyak informasi di dalam Quran kita dilarang untuk tidak memutuskan hubungan. Bahkan ada satu ayat di dalam surah Al-Baqarah bahwa memutuskan hubungan dan merusak di bumi itu termasuk golongan orang-orang fasik. Ya allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqtauna ma amarallahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ardi. Ulaika humul khasirun. Dan orang fasik ini itu sulit untuk mendapatkan ketenangan, sulit untuk mendapatkan keberuntungan. Nah, kita terikat dengan etika-etika bagaimana berinteraksi sosial.
Inilah sehingga di dalam dunia ilmu pengetahuan ada lahir ilmu komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan benar, bagaimana berkomunikasi dengan santun. Karena itu memang adalah perintah Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Bagaimana akhlak di dalam berkomunikasi, sehingga mulai dari komunikasi di dalam rumah tangga, komunikasi dalam masyarakat, komunikasi antara pemimpin dengan bawahan, itu semuanya mestinya tunduk dan ikut pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan dikembangkan oleh ilmuwan terutama ilmuwan yang mempelajari bagaimana komunikasi, bagaimana ilmu komunikasi yang benar. Nah, sekali lagi bahwa keberagaman dan saling ketergantungan itu adalah sunnatullah. Jadi tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda bahasa. Namun Allah juga menggambarkan kepada kita bahwa yang paling mulia di balik keberagaman itu, di balik perbedaan itu adalah orang yang mampu menata kehidupannya menuju pada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisiku adalah manusia yang mampu selalu meningkatkan ketakwaannya. Dan inilah yang diproses di bulan suci Ramadan ini, bahwa luaran bulan suci Ramadan nanti insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan predikat ketakwaan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan akhir dari puasa adalah mendapatkan predikat ketakwaan. Bagaimana bisa mencapai itu? Tentu kita harus mengoptimalkan atau memaksimalkan amalan-amalan Ramadan kita. Baik amalan-amalan puasa itu kita optimalkan. Kemudian bagaimana kita mengoptimalkan amalan-amalan malam kita. Man shama Ramadan imanan wattisaba ghufira lahu ma taqaddama min sambi. Hadis itu juga ada pasangannya, man qama Ramadan. Jadi optimalkan juga atau maksimalkan juga amalan-amalan malam kita. Ya meskipun pada kondisi ini itu kita dihimbau untuk memaksimalkan amalan itu atau ibadah-ibadah Ramadan kita di rumah, berjamaah, tarwih dengan keluarga, memperbanyak interaksi dengan Quran, tadarus Quran, mentadaburi Al-Quran, karena Quran adalah referensi utama untuk bagaimana menata kehidupan ini. Quran disebut sebagai kitabun wal hikmah, kitab yang penuh dengan hikmah. Hikmah adalah sesuatu kepahaman yang akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Yu'til hikmah man yasha faman yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira, bahwa aku akan berikan hikmah kepada siapa yang aku kehendaki, dan barang siapa yang kuberikan hikmah, itulah kebaikan yang paling baik dari sisiku. Saya kira itulah mungkin yang sempat saya sampaikan pada sesi ini. Insya Allah kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya bahwa tidak ada orang yang bisa hidup sendiri, tidak ada orang yang tidak bisa hidup yang tidak berinteraksi dengan alam. Dan insya Allah akan kita bahas pada sesi berikutnya bagaimana manusia harus sadar sebagai makhluk yang tergantung pada lingkungan dan tercipta dari unsur lingkungan, yang saya berikan istilah makhluk ekosentris untuk melengkapi tiga, yaitu egosentris, spiritual sentris, sosiosentris. Saya tambah satu, bahwa manusia itu adalah makhluk ekosentris. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sebagai makhluk yang tergantung pada lingkungan, baik